recovery-nya tuh biasanya berapa lama? Kalau tadi kan yang konvensional agak panjang ya, tapi kalau laparoskopi ini berapa lama dok biasanya pasien tuh udah bisa beraktivitas lagi gitu? Ternyata ada miom, nggak ketahuan. Nggak, selama ini nggak ketahuan nih ada miom nih. Tapi Soalnya berarti dokter bisa cek juga yang sekalian ya? bisa, Jadi kelihatan ya? kelihatan. Okay. Oh, kan memang standar kita kan. Itu kita kalau usus buntu dengan operasi konvensional kan kita cuma di sini aja nih. Tapi kalau kamera saya masuk nih, sahabat Bunda, welcome to Bunda Podcast. Kali ini kita masuk di segmen Juaranya Bunda, dokter kita Juaranya Bunda. Ngomongin apa sih kira-kira di podcast Juaranya Bunda ini? Nah, sekarang saya, Tifa, ingin ngobrol-ngobrol langsung nih sama dokter, terutama tentang layanan yang ada di Rumah Sakit Bunda Group. Kali ini kita udah sama dokter yang kayaknya udah banyak banget pasiennya, udah banyak datang ke beliau untuk bertanya tentang masalah pencernaan. Siapa lagi kalau bukan Dr. Ariansah Margaluta, spesialis bedah, konsultan bedah digestif. Selamat pagi Dr. Ari. Pagi. Selamat pagi. Dokter, apa kabarnya kali baik, ini? Alhamdulillah. Kayaknya udah siap banget untuk ngobrol beberapa hal siap. tentang masalah pencernaan. Tapi kayaknya masalah pencernaan itu kan banyak banget ya dok ya. Sangat bervariasi gitu ya. Pasien juga mungkin ketemu dokter dengan banyak keluhan. Tapi kali ini kita mau ngomongin tentang usus buntu. Secara spesifik ngobrol tentang usus buntu. Usus buntu. Iya. Dan mungkin apa yang biasanya dokter lakukan sebagai diagnosis, tindakan apa yang diperlukan gitu ya untuk pasien dengan penyakit usus buntu ini gitu. Tapi sebelum sampai sana, boleh dong dokter kenalan dulu dokter ini praktek di mana? Nama lengkapnya siapa? Biar sahabat Bunda dengar dok. Halo, nama saya Ariansah Margaluta, spesialis bedah, konsultan bedah digestif. Saya biasa dipanggil Ari. Oke. Saya berpraktek di Rumah Sakit Umum Bunda, Jakarta. Ya. Oke, jadi di RSUD Bunda Jakarta. Sebagai konsultan bedah digestif. Yes, Dokter Ari udah banyak banget kali pasiennya. Udah sering ketemu sama dokter. Paling banyak apa sih dok yang akhir-akhir ini dikeluhkan ke dokter gitu sama pasien? Ya bervariasi ya, macam-macam bervariasi. Jadi kalau kita ngomong saluran cerna, sesuai dengan spesialisasi di bidang saya itu mulai dari kerongkongan sampai ke anus. Oke. Jadi apapun yang terjadi di situ ada gangguan atau patologi yang kalau kita bilang itu biasanya apabila membutuhkan pembedahan ya ke kita. Oke. Jadi kalau keluhan yang paling sering nyeri, yang paling sering nyeri, ya orang kan nggak nyaman tuh dengan rasa nyeri apapun itu, nyeri di ulu hati kah, nyeri di perut bawah kah, kanan bawah, kiri gitu, pinggang. Nah, biasanya mereka datang dengan nyeri gitu. Okay. Atau juga mereka juga, misalnya ada pasien yang baca-baca gitu kan, kadang-kadang kan kita suka googling nih, nyeri perut terus tengah, terus sendiri. muncul kanker. Wah, sudah paranoid. Tapi ya bagusnya sekarang kan sudah banyak teredukasi dengan baik. Iya. Oke. Jadi keyword yang lumayan common atau umum gitu ya, pasien-pasien ini datang ke dokter adalah nyeri, terutama di bagian pencernaan, mungkin daerah perut ya. Nah, ini berarti relevan dengan tema kita hari ini nih dok, tentang usus buntu gitu. Secara berseliweran mungkin orang sering dengar usus buntu, tapi sebenarnya yang buntu itu yang mana? Usus yang disebut usus buntu itu apa? Atau mungkin secara spesifik ya, deskripsi dari usus buntu itu apa sih dok? Ya mulai dari anatominya dulu ya. Oke. Jadi usus buntu itu bahasa Latinnya appendix. Appendix. Yes. Appendix. Jadi usus buntu itu yang menjadi masalah kalau dia meradang. Jadi sama seperti organ-organ lain, seperti tonsil gitu. Tonsil itu meradang. Jadi kamu operasi apa? Operasi tonsil. Tapi kan belum tentu tonsil juga dioperasi. Oke. Gitu. Kalau misalnya pasiennya ada radang usus buntu, nah baru dia dioperasi. Nah, usus buntu itu apa? Usus buntu itu organ di dalam saluran cerna. Jadi kalau kita ngomong saluran cerna itu mulai dari atas tuh, dari kerongkongan ke gaster, ke usus halus. Nah, nanti antara usus halus dengan usus besar, harusnya nanti ada gambarnya ya. Usus halus dan usus besar itu ada
bahasa Indonesianya itu di Indonesia kan umbai cacing. Oke. Jadi dia mirip salah satu bagian dari usus besar yang memiliki rongga atau lumen. Ukurannya kecil, normalnya ukurannya kecil, diameternya itu 0,5 cm. Nah, sebetulnya itu diciptakan tidak ada fungsi. Tidak ada fungsi. Tidak ada fungsi. Okay. Jadi itu organ-organ, kalau kita bilang tuh organ rudimenter. Organ yang tidak memiliki fungsi, tetapi memiliki banyak sekali kelenjar limfoid. Kelenjar limfoid itu kalau kita analogikan seperti kelenjar getah bening. Yang fungsinya adalah melakukan metabolisme pertahanan tubuh dan di sekitar usus seperti itu. Nah, jadi kalau dibilang usus buntu itu apa? Itu organ kecil yang sifatnya rudimenter, bentuknya seperti umbai cacing, berada di perbatasan antara usus halus dan usus besar. Oke, dan itu meradang. Dan di sebelah kanan. Di sebelah kanan, oke. Dan itu dikatakan sebagai usus buntu gitu. Sebelah kanan ya, iya benar. Sudah meradang artinya. Kalau orang awam ngomongnya kalau usus buntu artinya radang usus buntu. Itu biasanya sudah disepakati seperti itu. Istilah kerennya, istilah medisnya apa, Dok? Kalau udah appendicitis. Appendicitis. Oke. Berarti itu baru bisa diketahui ketika seseorang ini kontrol gitu ya, konsultasi ke dokter ya. Tapi kalau misalnya dia lagi di rumah, tiba-tiba sakit gitu, apa sih gejala yang khas gitu? Oh, ini kayaknya mengarah ke radang usus buntu gitu. Ya. Jadi penyebab radang itu kan macam-macam. Penyebab usus buntu itu meradang itu macam-macam. Bisa karena fekalit. Salah satunya karena fekalit. Bisa juga karena tumor. Bisa juga karena penyebab lain. Yang paling sering adalah fekalit. Fekalit itu seperti BAB yang keras atau seperti jadi kan usus halus nih lewat ke usus besar, itu ada kotoran kan. Yeah. Nanti kadang-kadang ada kotoran yang keras menyumbat di lumen rongganya usus buntu itu, dan sehingga terjadi peradangan di situ. Nah, yang paling sering dirasakan adalah nyeri di perut kanan bawah. Jadi tapi biasanya kalau tanda-tanda klasiknya itu biasanya dia diawali dengan mual dulu di ulu hati, bukan di kanan bawah. Jadi sebelum merasa nyeri di kanan bawah itu biasanya mual dulu gitu. Mual di ulu hati, mulai ngerasa nggak enak di perutnya. 1 hari dia nyerinya pindah ke kanan bawah. Nah, itu salah satu tanda yang umum ya, tanda yang umum. Tetapi seiring dengan orang-orang sering self medicated, ya nyeri dia langsung makan obat anti nyeri. Kadang-kadang rasa nyerinya itu tersamar. Tetapi proses infeksinya terus berjalan. Ya. Jadi kadang-kadang nih jeleknya itu kita menemukan kasus-kasus yang sifatnya sudah lanjut, artinya usus buntunya udah pecah. Nah, berarti ada complicated appendicitis di situ. Jadi balik ke pertanyaan si Tifa tadi, kalau yang sering dirasakan ya sama seperti kalau perempuan mens, nyeri gitu lah di kanan, nyeri, tapi nyerinya makin lama makin sakit, makin sakit, demam. Justru kalau makin lama ditahan takutnya malah lebih parah ya, Dok ya. Jadi kondisinya gitu. Tubuh itu punya 2 mekanisme, 3 mekanisme dalam usus buntu. Pertama, usus buntunya pecah. Terus terjadi infeksi di mana-mana. Kalau kita ngomongin peritonitis. Yang kedua, dia ada appendix infiltrate. Appendix infiltrate itu seperti gini. Apabila ada peradangan di usus buntu, jaringan-jaringan sehat itu memiliki kemampuan untuk melindungi daerah yang sakit itu. Jadi dia mengcover daerah usus buntu itu. Jadi bentuknya nanti seperti benjolan. Nah, dia biasanya akan ya dia orang bilang sih akan healing, tetapi prosesnya itu akan terus berjalan. Jadi bisa bahaya, bisa nggak bahaya, tapi dalam perjalanannya ini harus dioperasi. Let's say ada beberapa orang yang udah mulai
mual dengan jangka waktu yang lama, kemudian sakitnya pindah ke perut kanan gitu ya. Terus dia bingung sendiri gitu, udah berhari-hari nih gitu. Akhirnya memutuskan untuk datang konsultasi mungkin ke digestive center-nya di Rumah Sakit Bunda Group gitu ya, ketemu sama dokter gitu. Nah, kira-kira apa sih hal pertama yang dokter sarankan? Misalnya ada pemeriksaan diagnosis seperti apa gitu? Ya pertama kan kita akan rule out dulu lah. Rule out dulu apakah nyerinya itu memang nyeri dari radang usus buntu atau dari appendix. Kita rule out dulu dari wawancara, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang. Jadi ada komponen-komponen yang memang sangat common dalam pemeriksaan kedokteran. Wawancara dulu nih, kamu nyeri di mana awalnya? Di sini dok, di ulu hati kemarin. Tiba-tiba hari ini sudah pindah ke sini, makin lama makin nyeri. Itu yang pertama. Kemudian kamu ada demam nggak? Ada, misalnya ada demam, tapi temperaturnya sekian. Terus makin lama makin sakit nggak? Ya, makin sakit. Terus kamu lagi mens nggak? Misalnya, kan kita rule out dulu nih. Nggak ada. Terus ada riwayat kencing batu atau riwayat sistitis atau ada riwayat seperti ini sebelumnya, ada atau enggak? Nggak ada, gitu. Udah, kalau misalnya dokternya yakin, itu dilanjutkan dengan pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik biasanya ya pasien kita periksa, nyeri tekannya itu sangat nyata memang. Kalau ditekan tuh nyata banget. Khas gitu ya mungkin ya. Kalau dia, nah kecuali tricky juga, kecuali kalau appendixnya terletak di belakang. Dan jadi gini, jadi kalau gini appendix gini kan? Nah, terus kalau dia di atas tuh dia gampang banget tuh ditekan. Tapi kalau dia di belakang, di retro, belakang sini, mungkin akan butuh experience lah untuk melakukan pemeriksaan. Tapi itu common atau jarang ditemukan dok kondisinya kayak gitu? Ada beberapa persen. Yang retroseccal tuh ada beberapa persen. Kemudian juga biasanya kita lanjutkan ke pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang itu yang paling gampang tuh USG. USG itu kan sangat seperti stetoskop ya, sangat rutin dikerjakan. Nah, apabila ketiga komponen itu kita sudah bisa yakin itu suatu radang usus buntu, maka kita akan lakukan tindakan yang lebih lanjut. Tapi apabila kita belum yakin, kita akan lakukan pemeriksaan yang lain. Gitu. Jadi sebenarnya ketemu dokter ini tentunya ada beberapa step pemeriksaan ya dok, nggak yang tiba-tiba kamu usus buntu habis itu kamu harus operasikan, nggak pasti selalu seperti itu kan, ada ngobrolnya. Iya, ada ngobrolnya. Diagnosisnya dulu gitu ya. Ya paralel lah, paralel. Ya kita sesuai dengan urgensinya. Tapi kalau memang misalnya dia sudah jelas banget, kadang-kadang pemeriksaan penunjang yang terlalu sophisticated itu tidak diperlukan. Karena sudah sangat karena kita mainnya dengan hour ya, dengan waktu, jadi dengan kondisi pasien juga kondisi pasien juga. Karena mungkin ada beberapa orang yang agak khawatir untuk datang ke dokter, nanti kalau misalnya saya datang langsung dioperasi, walaupun sebenarnya ternyata dia butuh gitu ya. Kalau ternyata sebenarnya habis dokter melakukan pemeriksaan, baik itu wawancara, diagnosis dan lain-lain, memang mengarah ke sana seperti yang tadi dokter sampaikan, memang udah urgent gitu ya. Tindakan apa yang biasanya dilakukan dok di digestive center di Rumah Sakit Bunda Group ini? Ya, yang pasti gold standarnya kan kita buang tuh. Appendixnya kita operasi, kita buang. Kalau zaman dulu, operasi appendektomi itu dibuat sayatan di perut sekitar ya 5-10 cm di kuatan kanan bawah. 5-10 cm, karena posisi appendix kan di kanan bawah. Atau bahkan dibuat sayatan kayak orang melahirkan di bawah. Sepanjang itu juga? Ya, dulu, zaman dulu. Tapi sekarang kan teknologi sudah mulai berkembang. Teknologi berkembang, kita kerjakan dengan laparoskopi. Ya, laparoskopi. Jadi sayatannya paling cuma setengah senti. Kita kerjakan dengan kamera yang bisa memperbesar lapangan pandang itu lebih dari 10-16 kali. Terus juga dengan menggunakan instrumen yang kita bilang cenderung tiny, kecil, sehingga manipulasi ke organ-organ yang lain yang tidak perlu itu tidak dilakukan. Tapi tujuannya tercapai. Appendixnya bisa diangkat, tidak ada manipulasi jaringan di sekitar situ, luka operasi kecil, nyerinya minimal.
pasca operasi lebih baik. Oke. Tadi saya tertarik banget karena membedakan tindakan yang zaman dulu sama sekarang aja dengan apa yang dokter sampaikan itu. Enggak juga, zaman sekarang juga masih ada sih. Masih ada, oke. Masih ada. Laparoskopi itu sepertinya punya beberapa keuntungan yang tadi dokter sampaikan ya, dengan luka operasi yang kalau nggak salah tadi lebih kecil gitu ya, dengan mungkin efek ke organ lainnya juga nggak begitu signifikan gitu ya. Nah, gimana sih dok cara memperkenalkan ini kepada umum gitu ya, mungkin yang belum familiar dengan istilah laparoskopi. Saya juga nggak begitu familiar sama istilah laparoskopi tadi. Memperkenalkannya lagi tuh gimana, dan sebetulnya apa sih yang menguntungkan dari tindakan itu untuk kasus usus buntu yang mungkin kita alami? Ya, common ya, maksud saya sih sudah menjadi gold standar ya kalau dilihat dari literatur di luar maupun di dalam negeri itu suatu alat yang sudah mulai sangat common dilakukan di dunia kedokteran, ataupun bahasa sangat umumnya kalau di kita namanya minimal invasif. Minimal invasif. Tentu keuntungan minimal invasif itu sangat jauh berbeda dengan operasi laparotomi, operasi konvensional, operasi yang menggunakan sayatan yang luas. Jadi jeleknya abdomen itu perut itu, jeleknya organ-organ di dalam perut itu, kalau dia sudah disentuh dengan tangan atau dimanipulasi, mungkin pernah megang usus ya, usus sapi gitu, ya? bukan rendang usus, bukan. Usus sapi ya kayak gitu ya. Usus tuh kalau udah dipegang, sudah dimanipulasi, ditarik, dijepit, digunting, dia akan timbul reaksi radang di daerah sekitar situ. For long term gitu? Iya, ada reaksi radang pada saat itu, dan reaksi radang itu akan menyebabkan terjadi jaringan ikat. Jaringan ikat di daerah situ, dan kadang-kadang menyebabkan terjadi perlengketan antara usus dengan usus dengan dinding, usus dengan yang lain. Jadi kadang-kadang pasien kalau misalnya dilakukan tindakan laparotomi dan kita lakukan manipulasi walaupun segentle mungkin, pasien kadang-kadang suka kembung, suka nyeri, dari yang grade sangat ringan sampai yang sangat berat. That's why recovery-nya agak butuh lebih panjang ya waktunya. Recovery akan butuh lebih panjang, dan pasca operasi mungkin 2-3 bulan akan muncul gangguan-gangguan pencernaan. Lama gitu loh. Dong berarti 2-3 bulan. Iya, bisa. Bahkan ada yang lebih lama, apalagi kalau ususnya udah pecah. Nah, tetapi kalau dengan laparoskopi kan berbeda. Laparoskopi itu kalau mungkin bisa nih dilihat di referensi-referensi seperti YouTube dan lain-lain. Rongga perut itu dikembangkan dengan gas, gas CO2. Jadi perut ini ada kan organ berongga yang bisa di bloating, dikembungkan sehingga membuat lapangan pekerjaan lebih bagus, dan dengan udara yang hangat. Jadi dipertahankan dengan suhu tubuh yang baik. Terus kita kerjanya tuh cuma ke usus buntu itu aja. Spesifik ya? Iya, nggak ke tempat yang lain, ke tempat yang. Even itu kita lakukan manipulasi tidak dengan tangan, melainkan dengan instrumen yang memang dibuat khusus untuk itu. So, jadi terus kalau operasi itu konvensional, itu kan tergantung mata operatornya kan, cuma ngeliat di situ aja. Tapi kalau dengan laparoskopi kan dengan kamera bisa kita arahkan ke bawah. Jadi dokter mengarahkan kameranya itu ya? Iya, asisten yang mengarahkan. Iya, saya mengarahkan ke atas, ke bawah, kelihatan semua, organ-organnya kelihatan semua. Kemudian kameranya itu bisa zoom in, bisa zoom out. Jadi kita bisa bekerja di lingkungan yang cukup mikro. Jadi bagaimana ya, mungkin untuk Jakarta sendiri ya harusnya sudah mulai ke arah situ ya. Sudah menjadi gold standar. Dan recovery-nya itu biasanya berapa lama? Kalau tadi kan yang konvensional agak panjang ya, tapi kalau laparoskopi ini berapa lama dok biasanya pasien tuh udah bisa beraktivitas lagi gitu? Untuk kasus yang simple, 24 jam sudah bisa 24 pulang. Jam, which means besoknya udah bisa kontrol lagi mungkin ya kalau diperlukan, atau bisa kerja. Nah, pada saat tindakan itu, what to expect sih dok dari pasien ya? Misalnya apakah akan full bius total atau
something yang Oke. mungkin nggak kepikiran gitu sebelumnya. Oh gitu. Jadi gini, kalau artinya kan kita punya kamera di dalam situ. Kadang-kadang nih bisa kelihatan nih semuanya nih. Tiba-tiba ada beberapa kasus kita kerjain usus buntu. Waktu kita lihat ke rahimnya, ada miom. Oh, Ternyata ada miom, nggak ketahuan. Nggak, selama ini nggak ketahuan nih ada miom nih. tapi Soalnya berarti dokter bisa cek juga yang sekalian ya, jadi bisa kelihatan ya. kelihatan. Oke. Oh, kan memang standar kita kan. Itu kita kalau usus buntu dengan operasi konvensional kan kita cuma di sini aja Iya. nih. Tapi kalau kamera saya masuk nih, pasti akan kita periksa nih gimana kondisi selain situ. Oke. Kalau perempuan uterusnya kita lihat kondisinya, ovarium kanan kiri Oh, kita jadi lihat. bisa ya sekalian Bisa, lihat iya. ya? Terus nanti kita lihat ke livernya, gimana kondisi livernya, gimana kondisi lambungnya. Nah, ya itu kadang-kadang kita bisa melihat yang unexpected yang kata kamu tadi. Nah, kemudian tadi saya bilang kalau misalnya usus buntunya di belakang, di retro. Nah, kalau tindakan open itu tindakan konvensional, Oke. itu pasti kita akan buka lebar lagi. Ditambah lagi. Area, Oke. karena kita tidak punya field of view yang baik gitu loh. Tapi kalau misalnya tadi dengan laparoskopi gitu ya, dia mampu melihat beberapa organ gitu ya. Tapi sebenarnya luka sayatannya akan tetap kecil kan? Kecil. Nggak besar seperti yang tadi dokter. Kecil banget. Jadi walaupun dia bisa Sendok kecil. Setengah senti. movementnya itu Bahkan bisa. ada sekarang kita juga punya single port, single incision. Jadi incisinya cuma satu. Di sini selebar 0,5 sampai 1. agak lebih besar, Oke. 1 cm, tapi cuma satu di umbilikus, nggak kelihatan. Oke. Jadi nggak perlu ditambah trokar. Namanya single port. Oke, berarti tadi dokter sempat bilang bahwa ada 2 jenis tindakan ya, ada yang laparoskopi tadi dan juga ada yang konvensional. Nah, mungkin di samping dari keuntungan dan mungkin kekurangan dari masing-masing tindakan, tentunya dokter akan memberikan saran, kayaknya lebih pas untuk dilakukan tindakan ini deh, compare to tindakan yang ini gitu, antara yang konvensional sama yang laparoskopi gitu. Kira-kira pada situasi apa sih dok laparoskopi itu lebih disarankan, atau pada situasi apa operasi konvensional itu lebih disarankan gitu? Ya most of all sih kita lakukan tindakan laparoskopi ya. Oke, berarti sekarang lebih common ya? Lebih common walaupun dia appendixnya infiltrat atau appendixnya sudah mulai mengeluarkan nanah, lebih banyak ke daerah situ. Tetapi kan kadang-kadang kan seperti tindakan-tindakan yang cukup membutuhkan tindakan yang agresif, misalnya nih kadang-kadang nih ada kejadian misalnya ada kebocoran di tempat yang lain, misalnya usus besarnya juga ikut bocor. Kadang-kadang kan awalnya appendicitis, radang usus buntu, ternyata radang usus buntu itu disebabkan oleh tumor. Oke. Bisa. Nah, ternyata kita ketemu tumor, ya kita juga tetap harus siap lah dengan konversi yang cukup agresif. Tapi kan itu sangat jarang. Jadi kalau awal-awal sih saya sudah udah jarang sih ngerjain. Udah jarang justru ya. Jadi lebih rata-rata cuma ya dengan berbagai grade kesulitan lah ya. Dengan berbagai grade kesulitan lebih banyak di minimal invasif. Oke, berarti bisa disimpulkan dengan gejala yang common tadi, yang tadi awal kita bicarakan, kemudian ada kecondongan bahwa ini memang usus buntu gitu ya. Dokter akan lebih sering menyarankan kayaknya sebaiknya kita laparoskopi aja gitu ya, dengan keuntungan itu tadi, minimal invasif, juga recovery-nya lebih cepat. Ya. Oke. Hitungnya juga biayanya jadi lebih murah loh. Gitu? Kalau pakai laparoskopi. Bahkan dengan keuntungan yang sedemikian lebih rupa. Murah, karena perawatannya akan lebih cepat. Sebentar gitu ya dirawat di rumah perawatan sakit lebih ya? cepat, pasien lebih cepat pulang, dan biaya pasien balik lagi untuk ada keluhan setelah operasi kan tidak ada. Justru itu lebih murah. Kalau menurut saya sih lebih murah ya. Berarti dari segi price juga ya? Mungkin kalau dari operasi ya operasinya sendiri mungkin biayanya lebih mahal, tetapi kan setelahnya gitu ya? Setelahnya kan akan lebih murah. Oke, ini menarik banget karena tadi kita berangkat dari satu penyakit yang mungkin umum didengar gitu, kayak usus buntu, ada nyeri perut, tapi ternyata ada beberapa tindakan yang kita juga baru kenali nih.
Nah, kita perlu ngomongin banyak hal menarik lainnya, tapi mungkin di episode lain kali ya dok ya. Kita cukupkan dulu di episode kali ini tentang usus buntu dan mungkin perkenalan tentang laparoskopi tadi. Sampai jumpa sahabat Bunda di program Juaranya Bunda berikutnya. Dan kalau mau ketemu sama dokter Ari, mau ngobrol tentang kondisi perut, ada keluhan nyeri perut atau lainnya, dokter praktek hari apa sih dok di RSU Bunda Jakarta? Saya setiap hari kayaknya Setiap hari kayaknya. Setiap hari, jadi bisa ketemu sama dokter setiap hari. Ya, by appointment. By appointment juga. Dan biar gampang nih sahabat Bunda untuk ketemu sama dokter Ari, bisa akses onebunda.com. Sahabat Bunda bisa bikin janji temu di onebunda.com dan ngecek kapan dokter Ari praktek di RSU Bunda Jakarta. Terima kasih banyak dokter Ari untuk ngobrol-ngobrol tentang usus buntu. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Boleh, silakan. Bye-bye semuanya.